Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kembali mengaruniakan kita hari yang baru. Tentunya mari kita menjalani hari ini dengan penuh semangat dan tentunya sukacita. Sebelum kita kembali beraktivitas, Kolose pasal yang kedua, kembali akan kita renungkan dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kembali firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan sebagai orang-orang percaya, kita memiliki panggilan. Dalam pembacaan firman Tuhan kita, saya mengangkat tema panggilan untuk terus belajar. Menarik sekali dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, digambarkan di sini bagaimana jemaat di Kolose disebutkan masih saja mereka terikat dengan ajaran-ajaran yang dikatakan di ayat yang ke-20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia. Artinya sebagai pengikut Kristus seharusnya kita sudah merdeka. Dikatakan di sini, di ayat yang ke-21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Bahkan dalam konteks kita mungkin kita seringkali meributkan hal-hal yang tidak perlu dipeributkan. Sebagai contoh misalnya, baptis itu harus selam, kalau tidak selam itu tidak sah, kalau perjamuan kudus itu harus minum anggur yang seperti ini dan seperti itu, dan begitu banyak hal yang lainnya. Yang menarik, kembali Rasul Paulus mengingatkan kita, bahwa itu adalah realita dalam kehidupan berjemaat. Kadangkala jemaat dituntut untuk terus belajar, karena itu menjadi panggilan kita. Panggilan untuk terus mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ditawan oleh aturan-aturan yang seharusnya sudah tidak lagi kita pegang sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, sebagai murid Kristus, mari kita terus mengingat panggilan kita untuk terus belajar. Mari kita menyisihkan waktu kita untuk terus belajar, artinya bukan sekedar kita mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, bukan sekedar kita menyisihkan waktu untuk membaca buku-buku, bukan sekedar kita senang untuk melihat renungan-renungan yang menarik, tetapi mari kita sebagai murid Kristus juga menyisihkan waktu kita untuk belajar sendiri. Ya, memang tidak mudah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah berbagai macam tanggung jawab kita. Tidak mudah, tetapi sebagai murid Kristus, ini menjadi panggilan kita. Panggilan untuk terus belajar, ya, agar kita semakin memahami, semakin mengerti, tidak asal kata Pak Pendeta saja, tetapi betul-betul kita mendapatkan pemahaman yang benar karena kita belajar dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali memotivasi kita, mengingatkan kita bagaimana kita sebagai murid Kristus memiliki panggilan untuk terus belajar, agar kita semakin mengerti dan paham apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai murid-muridnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami menyadari bahwa salah satu panggilan kami sebagai murid Kristus adalah panggilan untuk terus belajar. Kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kami. Kami bersyukur ada buku-buku rohani yang juga menuntun kami. Tetapi lebih daripada itu, sebagai murid Kristus, kami juga harus punya kerinduan untuk belajar sendiri, menggali kebenaran firman Tuhan sendiri, agar kami memiliki pemahaman yang
lengkap, pemahaman yang utuh di dalam kehidupan iman kami. Tolong kami Bapa, di tengah-tengah kesibukan kami, agar kami memiliki waktu untuk terus belajar, supaya kami semakin mengerti dan bertumbuh dalam iman kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin.